Salam semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa lagi bersama Miss Rose dalam pelajaran Bible Class. Miss selalu berdoa agar supaya anak-anak tetap sehat, kuat, bahagia bersama papa dan mama. Walaupun kita masih tetap tinggal di rumah, belum bisa sekolah karena masih banyak virus corona yang ada di luar sana, tetapi kita tetap selalu bersuka cita. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, berdoa terlebih dahulu, dan kita akan menyembah Tuhan. Duduk yang manis, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih, Engkau sudah jaga saya sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih, Engkau sudah jaga saya sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama-sama anak-anak TKB 1 dan TKB 2 dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji satu lagu. Nah, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami, berikan kemampuan kepada kami untuk mengerti cerita firman Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Miss akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan 9 buah roh yang terambil di dalam Alkitab, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Nih, ini adalah buah Roh Kudus yang pertama, 9 buah Roh Kudus yang pertama itu adalah kasih. Nah, kasih itu setiap manusia, setiap kita semua ini harus mempunyai kasih. Nah, kita harus mempunyai kasih kepada Tuhan, kepada sesama kita. Yang pertama, kasih kita kepada Tuhan. Berarti kita mencintai Tuhan dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa saja perintah Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita suka berdoa, kita rajin ke gereja, kita suka menyembah Tuhan, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau larangan Tuhan, kita tidak boleh berbicara bohong, kita tidak boleh berbicara kotor, kita tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Itu adalah perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Nah, kasih kita juga bukan cuma kepada Tuhan, kasih kita juga kepada orang tua kita, papa mama kita. Nah, kalau kita mengasihi papa mama kita, berarti kita sayang kepada mereka. Kita harus sayang dengan tulus hati, dengan ikhlas, dan berusaha tidak menyakiti hati papa dan mama, menuruti semua perintah papa dan mama. Dan yang ketiga, kasih kita itu bukan cuma kepada Tuhan, kepada papa mama, juga kasih kita harus kepada teman-teman kita di sekolah. Kita harus bermain bersama teman-teman kita menjaga teman-teman kita mengasihi dia, kita berbagi kepada teman-teman kita. Itu adalah kasih. Nah, yang kedua, buah roh yang kedua adalah sukacita. Nih. Sukacita itu artinya kita selalu bergembira, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kita tidak perlu takut. Kita punya iman, artinya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kita selalu bersyukur. Selain kita punya iman kepada Tuhan, kita selalu bersyukur. Apa sih artinya syukur? Bersyukur itu tidak suka marah-marah. Kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak suka mengeluh, kita tidak suka marah-marah, tapi kita bersyukur. Makanan yang sudah disiapkan mama kita makan, kita punya mainan yang ini, kita bersyukur, tidak boleh marah-marah. Nah, baik hati. Kita punya iman, kita selalu bersyukur, dan kita harus baik hati. Suka berbagi kepada teman, kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Berbagi kepada papa mama, kepada kakak, kepada adik. Dan bersih pikiran kita. Kita tidak boleh punya pemikiran yang kotor, pemikiran yang jahat. Tetapi kita harus punya pemikiran yang bersih. Kita punya iman, selalu bersyukur, dan baik hati. Ini adalah buah roh yang kedua. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Kalau kita punya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita akan merasakan damai, tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Nah, yang keempat, buah roh kudus yang keempat adalah kesabaran. Nah, semua orang harus punya buah ini, buah kesabaran. Sabar itu tidak suka marah-marah. Sebagai anak Tuhan kita harus memiliki sifat sabar. Sabar dalam hal apa saja. Kita harus sabar dalam hal apa saja. Sabar dalam mengajar, belajar. Seperti sekarang kita belum bisa sekolah karena banyak virus corona di luar sana. Makanya kita harus tinggal di rumah. Kita harus sabar. Kita harus sabar tinggal di rumah dan kita tetap belajar. Yang kedua, kita juga sabar dalam hal menunggu. Misalkan kita menunggu mama masih mandi atau pakaian, kita mau ke sekolah, kita tidak boleh marah-marah. Kita tetap harus sabar menunggu. Dan sabar juga dalam hal makanan. Kalau mama papa sudah siapkan kita makanan ini,
kita harus makan. Kita tidak boleh marah-marah, aku tidak mau makan makanan ini, aku tidak mau minum susu. Tidak boleh seperti itu. Apa yang mama sudah siapkan, kita harus makan. Nah, dan misalkan juga kalau kita diganggu teman, kita langsung pukul teman. Nah, itu namanya tidak sabar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai sifat yang sabar. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Nih, kemurahan ini kita suka memberi sesuatu, suka menolong orang lain, berbagi kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, orang yang meminta-minta. Kalau anak-anak lihat di jalan sana, di lampu merah itu banyak anak-anak yang suka meminta-minta. Kenapa? Karena dia tidak punya orang tua, dia tidak punya rumah, dia tidak bisa makan enak, dia tidak punya baju yang bagus seperti kita. Nah, makanya kita harus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sifat ini, kemurahan, murah hati, suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Nih, kebaikan, kita harus melakukan perbuatan yang berguna. Misalnya membantu papa dan mama di rumah, bantu menyapu, cuci piring, rapikan tas sekolah. Kalau kita pulang, tasnya nggak boleh dilempar saja, kita harus rapikan, taruh di meja belajar. Merapikan sepatu, sepatu ditaruh di tempat sepatu. Baju kotor kita taruh di tempat baju yang kotor yang mama sudah siapkan. Suka menolong dan membantu papa dan mama, teman-teman di sekolah, bantu miss di sekolah. Misalkan kita sudah selesai belajar, anak-anak bantu miss rapikan pensil warnanya, rapikan penghapusnya, rapikan bukunya, ditaruh kembali di rak buku. Nah, itu adalah sifat yang baik. Tuhan Yesus juga sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya kita harus mempunyai sifat yang baik, baik kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan itu artinya tidak gampang berubah, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Contohnya, anak yang rajin membantu papa mama di rumah. Karena dia sayang kepada papa dan mama, dia akan terus membantu pekerjaan mama dan papa. Walaupun tidak disuruh, dia membantu dengan ikhlas, dengan senang hati. Nah, kita juga harus setia kepada Tuhan. Nah, kita setia kepada Tuhan dalam hal apa? Suka berdoa, suka menyembah Tuhan, rajin beribadah, rajin ke sekolah minggu. Nah, ada firman di dalam Ulangan 28 ayat 13-14, kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kita kepintaran, kecerdasan. Kita diangkat tinggi, kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bukan kita di bawah, tapi kita di atas. Tuhan itu akan memberkati kita kalau kita tetap setia. Kita baca dulu ya firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang akan memerintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Ayat 14. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Nah, firman Tuhan bilang, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, memberkati tubuh kita, memberikan kita kepintaran, kecerdasan. Nah, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya mereka dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah
patung Raja Nebukadnezar. Tetapi apakah mereka terbakar? Apakah mereka mati? Oh tidak. Karena Tuhan Yesus menolong mereka, Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang kita tidak boleh mengikuti ilah-ilah atau patung-patung untuk beribadah kepada mereka. Nah, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dia tetap setia kepada Tuhan. Disuruh menyembah patung, dia tetap tidak mau. Karena patung itu tidak bisa menolong kami. Daniel juga. Daniel itu karena dia dilarang untuk berdoa, tidak boleh berdoa. 3 kali sehari Daniel berdoa, dilarang oleh raja. Tetapi Daniel juga tetap setia kepada Tuhan. Daniel berkata, apapun yang akan terjadi, aku tetap setia kepada Tuhan. Karena aku tahu Tuhan itu selalu baik kepadaku, Tuhan itu selalu menolong aku. Makanya Daniel dimasukkan di dalam goa singa, tetapi Daniel juga tidak dimakan oleh singa, tidak digigit oleh singa, karena ada malaikat Tuhan yang datang mengatupkan mulut-mulut singa, menolong Daniel, melindungi Daniel, sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel tetap setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak juga harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buah Roh Kudus yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Apa itu lemah lembutan? Kelemah lembutan itu tidak kasar bicaranya, tidak berteriak-teriak, tunduk kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada papa dan mama. Seperti Raja Daud. Raja Daud itu dia selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Dia suka memuji Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Dengan bermain kecapi, dia menyembah Tuhan. Mudah dibentuk, diajar, gak suka membantah atau melawan papa dan mama. Kalau papa mama kasih tahu, ayo makan, sesudah makan belajar lalu tidur ya, tidak boleh nonton film kartun sampai tengah malam, akhirnya besok pagi tidak bisa bangun. Nah, anak-anak harus dengar-dengaran, mudah diajar, tidak suka membantah, menghargai pendapat orang lain. Kalau mama ajar anak-anak, dinasehati, anak-anak harus dengar, tidak boleh bantah-bantah. Sebelum mama selesai bicara, anak-anak sudah, saya nggak mau seperti ini, saya mau begini. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh membantah nasihat orang tua. Nah, buah Roh Kudus yang ke-9 adalah penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu keinginan. Misalkan kita lihat beli mainan, kita ke mall beli mainan, setiap ke mall kita beli mainan, atau beli makanan terus. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau kita punya uang, uangnya di apa? Harus ditabung, bukan dibelanjakan terus. Kita beli terus mainan, setiap minggu kita beli mainan. Tidak mau makan makanan yang mama masak, kita mau beli makanan yang makan KFC terus. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita punya uang, kita harus rajin menabung. Kalau orang yang rajin menabung itu nanti kalau uangnya sudah banyak, kita bisa beli sepeda, beli baju yang bagus, beli tas sekolah, bisa beli sepatu. Karena uangnya disimpan, uangnya ditabung. Dan pikiran kita juga tidak boleh melihat apa saja, semua kita mau beli. Kalau kita punya uang banyak, semua kita mau beli. Tidak boleh seperti itu. Dan ucapan kita, kata-kata kita tidak boleh kasar, tidak boleh sembarangan bicara, tidak boleh bicara kasar, tidak boleh bicara kotor. Dan mata kita juga tidak boleh seperti tadi Nis bilang, kalau kita lihat semuanya mau dibeli, kalau kita ke mall semua mainan mau dibeli, tidak boleh seperti itu. Nah, di dalam Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya sebuah kota itu dikelilingi, dipagari dengan tembok supaya apa? Tidak masuk musuh. Musuh tidak bisa menyerang dan menghancurkan kota itu. Nah, kalau
kita tidak punya penguasaan diri, maka kita akan rugi sendiri. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempunyai 9 buah roh. Sifat-sifat 9 buah roh ini harus ada di dalam hati kita. Walaupun kita masih kecil, tetapi kita bisa melakukan. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mempunyai sifat yang baik, murah hati, suka menolong, berkata jujur, suka membantu papa mama, suka memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Nah, ini tadi ada kita akan buat nanti bentuk hati ini ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita hafal sama-sama ya, 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, kita akan menyanyi bersama-sama. Bisro sudah kirimkan lagu Kasih Sukacita. Sama-sama duduk yang manis, kita sama-sama menyanyi Kasih Sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami, Roh Kudus, untuk memiliki 9 buah roh di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memampukan kami untuk mempunyai karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami menjadi alat di dalam tangan-Mu, menjadi berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, menjadi berkat bagi papa mama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak TKB 1, TKB 2, Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan. Jadikan mereka anak-anak yang pintar di dalam Tuhan, anak-anak yang militan di dalam Tuhan, anak-anak yang mempunyai hati yang takut akan Tuhan sejak dari kecil. Sertai lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, virus corona yang sedang merajalela di mana-mana Tuhan. Sertai mereka,
penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Kami berdoa juga untuk papa mama mereka. Tuhan berkati papa mama mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru TKB 1 B2, Miss Rini, Miss Since, Miss Ros, Miss Listra. Memberkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, memberkati pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa Yahweh, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan memberkati, menyertai, melindungi kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita akan mengerjakan kreativitas kita, ya. Nih, tadi Miss Rose sudah kasih lihat, ini ada bentuk hati. Kita bikin polanya, lalu kita gunting, jadinya seperti ini. Ini bentuk hati yang besar. Lalu ada bentuk hati yang kecil-kecil ini. Nah, kita akan tulis, anak-anak tulis 9 buah roh, tulis di kertas putih, lalu digunting, lalu kita buat bentuk hati yang kecil-kecil seperti ini, Nah, kita bikin polanya, lalu kita gunting, lalu 9 buah roh yang kita sudah tulis tadi, kita sudah gunting, kita tempel di bentuk hati yang kecil-kecil ini. Jadi nanti sudah seperti ini. Nah, anak-anak nanti dilem di bentuk hati yang besar ini, ya. Miss Ros kasih contoh. Kalau anak-anak sudah tulis, lalu digunting, lalu ditempel di sini. Nah, anak-anak sendiri yang tulis, ya, jangan papa mama yang tulis. Anak-anak yang tulis, kasih sukacita 9 buah roh itu anak-anak sendiri yang tulis, lalu digunting dan ditempel di sini. Sudah ditempel, kita akan lem. Nah, kita lem. Nih, kita lem, ambil tengahnya, dilem di sini. Yang pertama itu adalah kasih. Nih, ya, kita tempel seperti ini, ya. Kasih, sukacita, kita yang kita sudah tulis, anak-anak sudah tulis, ditempel lagi di bentuk hati yang kecil, lalu kita lem lagi di sini, ya. Kita lem lagi berurutan, kasih sukacita, ambil tengahnya, nih, kita tempel lagi di sini. Oke. Nih, dan seterusnya, ya. Nih, dan seterusnya, akhirnya nanti jadinya seperti ini. Lalu kalau anak-anak punya pita, boleh dikasih pita di belakang sini supaya bisa digantung di kamar atau di meja belajar. Jadinya seperti ini, ya. Nih, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadinya kreativitasnya nanti seperti ini. Kalau sudah jadi, anak-anak kirim ke WA Miss Ros, difoto saja lalu dikirim ke Miss Ros. Miss Ros tunggu, ya. Ditulis lalu digunting, sesudah itu ditempel, lalu bentuknya seperti ini jadinya. Miss Ros tunggu anak-anak kerjakan tugasnya seperti ini. Ditulis di tengah sini, Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh adalah kasih, sukacita, ya. Jadinya seperti ini. Oke. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih anak-anak sudah tetap belajar di rumah. Anak-anak akan membuat kreativitas yang Miss Ros sudah ajarkan seperti ini. Miss Ros tunggu, ya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan dalam keadaan sehat dan kuat.
Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.